welcome back to my channel and this is About Sastra. Finally I'm here again. Oh my god, alhamdulillah rabbil alamin. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to us and today I'm not alone. Yes, it's not alone. Yes. Assalamualaikum everyone. Yang ditanya, Semoga tidak bosan ya. Ya nggak bosan kan ditanya terus. Kemarin Masya Allah. hampir seminggu sama Mistika. Betul. Misal mana dan ini beliau. Masya Allah, Iya. itu kumis makin panjang pak. Iya, persiapan. Persiapan mau apa? Balik kampung. Balik kampung. Emang udah mau balik kampung lagi? Insya Allah. Insya Allah, Ya, Allah Insya Allah. Oke, tahan dulu, ya jangan dulu Betul, spill. betul, betul, Oke, betul. tahan dulu. Aduh, ya Allah. Nah, apa sih, Mister, kalau mau balik kampung? Katanya lagi musim durian, Mister. Masih lagi sedang musim durian. Pokoknya kalau di bulan-bulan ber Betul. itu katanya musim durian. Dari bulan Juli sebenarnya ya. Oh, Juli. Juni, Ber Juli. itu apa? November, September, Oktober, gitu ya. November. Katanya gitu ya. Gitu ya. Katanya Semoga banyak. kita kebagian durian ya kali ini. Amin. Emang kapan? Ber yang mana? Counting weeks ya. Iya, Oke, weeks. less than a month, insya Allah kita akan pulang kampung kembali. Oke, everyone, nah, Mister, ngomong tentang pulang kampung ini, dan kamu juga kemarin baru balik dari Jepang ya? Ya dari Tokyo. Dari Tokyo, wow. Kalau di Tokyo itu ada crossroad-nya tuh yang Ya, dari Shibuya Crossroad ya, simpang Shibuya. Crosswalk Shibuya ya. Crosswalk, yes. Oh, crosswalk Simpang karena Shibuya. dipakai buat berjalan Berjalan gitu ya, kaki, berjalan kaki. betul. Nggak hanya untuk kendaraan ya. Itu tau nggak yang paling menariknya adalah itu orang itu menyeberang hanya untuk ambil foto dan video. Wow. Dan itu semua warga dunia itu, Wow. maksudnya perwakilan negara-negara gitu, itu datang semua ke situ. Ada yang Latin Amerika, Oh, kemudian ada yang Asia. Eropa, betul, ada yang Kaukasian, ada yang Asia, ada Indonesia juga ketemu di situ Wow. gitu. Jadi Dan memang semuanya tertib dong. sangat fenomenal, tertib tentunya dong. gitu ya. Karena kalau nggak tertib di Jepang kan ya Ya, heran gitu ya Iya. kalau sampai bisa nggak tertib di Jepang tuh Betul. pasti dipertanyakan mengapa. karena memang sistemnya sudah membuat sedemikian rupa kita jadi Betul. terdorong Betul. untuk tertib gitu. Nah, kalau di Jepang itu ada Shibuya Crossroad atau Crosswalk. Nah, Mister, kalau di Malaysia itu ada juga crossroadnya yang Crosswalk, mirip ya. dengan Shibuya, Shibuya, yaitu Bukit Bintang. Bukit Bintang. Oh, Crossroad oke, Bukit oke. Bintang seperti itu. The Oke. thing Kita is- pernah ke Bukit Bintang Iya, ya. tapi belum pernah ke crossroadnya. Oh, belum pernah ya kita ya? Karena di situ tuh ada MRT-nya yang lewat di atas. MRT apa? LRT gitu yang lewat di atas. Itu kayak bener-bener Jepang gitu loh, Mister. Oke. Apakah ini merupakan salah satu pertanda juga karena bener-bener Malaysia pandangan ke timur gitu. Dasar pandang dasar ke pandang ke timur. Jadi kayak wow, kita harus bikin sesuatu yang seperti Iya, Jepang iya, gitu iya. ya. Oh, gitu ya? Mungkin Mungkin ya. ya, Iya, mungkin iya, ya. Karena di situ benar-benar crossroad di Bukit Bintang itu sangat modern gitu loh, Mister. Dan di Indonesia ada juga crossroad di situ yang mirip-mirip itu, crossroad Sarinah yang Bank Indonesia itu loh. Iya, mirip-mirip dengan dimirip-miripin lah ya. Kenapa mirip coba? Kamu kenapa bilang mirip? Karena di situ ada banyak banget orang yang crosswalk, nyebrang. Just because. And that's, Banyak yang nyebrang. yeah, that's the biggest intersection seperti itu, dan paling besar juga zebra cross untuk menyeberangnya. Jadi banyak orang menyeberang. Jadi belum ada yang mirip-mirip banget sih sama yang ada di Shibuya, tapi itulah yang paling mirip yang ada di Jakarta yang Indonesia punya menurut aku. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimanakah kedisiplinan atau budaya orang ketika mau melintas ke crossroad atau mau melewati crossroad, baik pejalan kaki ataupun berkendara seperti itu di crosswalk ke Bukit Bintang dan crosswalk Sarinah Jakarta. 1, 2, 3. Nah, itu di Bukit Bintang, Mister. Ya. Di Bukit Bintang Malaysia. Tuh di atasnya ada itunya, Ada MRT ya. MRT-nya. Tuh, ada billboardnya juga tuh. Oke. Wow. Tuh kan, dari segala penjuru. Oh iya, mirip ya. Mirip di Shibuya kan, dari segala Mirip. penjuru. Dan tahu. yang lebih ikonik lagi adalah di atasnya ada MRT ini. Nah, ada billboard juga. Betul, Tuh, LED-nya banyak. Betul. Oh iya Ya, kita kan belum mirip sempat kan? kesini ya. Kita belum sempat Oh, kesini. sempat lewat Lewat doang. sama Abang Zep, Iya. tapi belum melaluinya. Di sini masih berhenti, di sana udah jalan. Wah, semuanya berhenti dong di situ. Oh, it's very iconic ya. Ya, very iconic. Tuh, orang-orang juga foto di situ, Mister. Oh, Tuh, di
di atasnya, Mister. MRT. Oh, ini yang mau ke Putrajaya nih. Iya, betul. Warnanya gitu. Oh, keren sih. Wah, keren banget itu. Aduh, jadi kangen lagi. Jadi sama kangen KL. kan. Ini bener kangen banget sama KL. Aku udah ini kangen banget sama KL. Wow. Rapi, Rapi, tertib. teratur gitu ya. Nah, ini adalah crossroad daripada atau crosswalk Sarinah, Sarinah. Jakarta, Indonesia. Bapak Gojeknya agak sedikit makan tempat itu ya, Mister ya, makan zebra cross. Oh, ada klakson. Selalu ada klakson. Kalau mau mulai Itu aksesoris. Ada aksesoris ya. Harus digunakan katanya. Kalau nggak digunakan, Bapak. Iya, itu motor ya. Itu motor. Allah Akbar. Ada polisi. Itu ada polisi Iya, di situ. ada polisi. Allah Akbar. Tuh, udah ngapain di situ coba ya kan? Ih, Tuh, ih, bagus ya banget. Allah. Ya Tuh lihat, Allah. tuh lihat, tuh lihat. Ih, ya Allah. Padahal pejalan kaki masih hijau itu kan? masih hijau berjalan kaki. Sabar-sabar ya guys. Mereka harus berlari gitu loh. Iya, maksudnya, ya Allah, ada motor ibu. saking Saking takutnya ya, benar saking was-was. Ada polisi di situ. Ada polisi, exactly. Wow. Ya samanya ada McD lah tuh di situ. Iya. McDonald. Ih Tuhan, kok dibiarin ya? Kenapa? Itu ada lewat situ. Oh iya iya Ustaz. iya iya. Mobil ketika kita mencoba menggunakan moda raya terpadu atau mass rapid transit di Kuala Lumpur Malaysia atau di Malaysia ini pasti ada perbedaan yang begitu mencolok antara MRT di Jakarta dan pastinya MRT di Kuala Lumpur. Oh, ada bedanya ya MRT kita Apalagi sama yang suka Kuala Lumpur? adalah perbedaan mencoloknya adalah terkait dengan driveless gitu ya, Driveless. atau ruang masinis. Kalau di MRT Jakarta ini masih ada Masih ada ruang masinisnya, kalau di sana kan nggak ada. Tapi kalau di Malaysia ini udah nggak ada gitu, nggak ada ruang masinis. Sistem sensor Di gitu ujung kan. depan atau di ujung belakang ini kaca gitu kan ya, jadi kita bisa melihat gitu MRT-nya dengan leluasa gitu. Nah, ini yang benar gitu kan ya, ini ada kereta macet kayak gue pikir tadinya macet gitu ya, kira berhenti, kita lihat dulu Kereta macet. Di persilangan ini. Tuh persilangan ini gitu. kereta ini yang sebelah kanan. Oh, Tunggu masuk. mereka 3 line ya? Iya. Banyak lebih malah. Oh, Pertama gue lihat kereta ini yang tadi paling kanan gitu kan, loh itu emang ada kereta macet gitu kan ya, waduh gitu kan, emang ada kereta macet atau emang gimana gitu, gue pikir lagi ada trouble gitu kan ya, ada kerusakan atau apa seperti apa gitu. Tadi gue berpikir gitu, akhirnya kan karena kepo gitu kan, nanya-nanya gitu. Jadi kalau menurut keterangan atau cerita dari teman gue yang di Malaysia, dia bilang bahwa itu adalah kereta emergency gitu. Jadi emang kereta ini emang di standby kan gitu kan ya. Itu kan tadi emang dibuat jalur, ada 3 jalur gitu ya. Ditaruh di situ gitu kan ya. Ditaruh di jalur terpisah gitu kan ya. Tapi emang untuk emergency. Nah, biasanya kereta itu ketika di rush hour gitu kan, atau di jam sibuk pagi atau sore hari itu akan tunggu MRT-nya ini nggak lama gitu kan ya. Misalnya biasanya 4 menitan gitu kan ya keretanya gitu kan. Nah, ini bisa jadi 3 menitan keretanya bisa datang gitu kan. Dan sebenarnya itu nggak cuma satu gitu, katanya ada beberapa gitu. Dan ketika di jam sibuknya udah selesai, maka kereta ini juga akan balik lagi ke titik tadi. oh, aku baru tahu loh, Mister, ada Sediakan emergency train ya. Emergency train. My God, very thoughtful ya. Ada nggak sih di sini? Aku nggak pernah melihat. Mungkin ada emergency trainnya, tapi mungkin bertempat di stasiunnya, tidak di tengah-tengah jalan. Di depo kereta gitu ya. Gitu. Jadi di sini tuh benar-benar di tengah jalan, jadi akan lebih dekat ke sana, akan lebih dekat ke sini juga gitu. Ya kalau ada di depo nggak emergency dong ya namanya. Yang namanya darurat itu, emergency kan berarti darurat kan. Betul. Sesuatu yang terjadi butuh dengan cepat ditangani. Ya mereka harus tersebar di Betul. titik-titik tertentu di Dan ada banyak tengah-tengah. katanya tadi. Iya dong. Very thoughtful.
Very thoughtful menurut saya. Jadi nggak nunggu namanya bantuan dari beberapa jam gitu ya ke depan. Jadi sudah ada di situ bantuannya. Betul. Wow. Ide dari mana ya itu ya? Nah itu makanya mungkin karena memang mereka tahu jika masyarakatnya juga mulus pekerjaannya, kemudian perjalanannya juga lancar, itu jadi membangun negaranya pun tidak terhambat gitu. Misalkan bekerjanya pun maksimal gitu karena macet, kemudian keretanya mogok, keretanya nggak bisa jalan, itu sesuatu juga menghambat pekerjaan atau pertumbuhan sebuah negara seperti itu. Jadi diminimalislah hal-hal ataupun masalah tersebut seperti inilah solusinya. Ini siapa sih yang bikin video compare Bukit Bintang sama Sarinah? Itu siapa sih? Orang Indonesia. Orang Indonesia gitu, orang Indonesia. Tapi dia sama sekali dari Wow Channel ini, channel teman kita yang ada di Indonesia, dia berinisiatif untuk membuat perbandingan. Mungkin dia tidak memberikan redaksi apa-apa atau tidak kita yang menyimpulkan sendiri. Lihat sendiri, bisa dilihat sendiri. We don't have to do the reactions. Mungkin seperti itu maksudnya. Gue nggak harus kasih komen, gue nggak harus kasih reaction. Nilai sendiri dari bagaimana. Itu ada polisi, polisinya lagi bekerja gitu. Tapi ya, ada dua rambu yang diberikan tadi, lampu hijau untuk pejalan kaki dan ada polisi kan sebagai rambu hidup gitu ya. Betul. Tujuannya kalau ada polisi di situ orang jadi lebih concern, jadi lebih perhatian gitu. Betul. Ternyata enggak ya. Kalau kalau misalkan di compare gitu ya Bukit Bintang sama Sarinah, sudah jelas secara atmosfer berbeda karena kalau kita ngomongin Shibuya aja itu kan sangat ikonik karena LED di mana-mana. Nah, ada MRT-nya juga di atas ya. Tapi tidak berlalu di atas seperti Bukit Bintang, itu very ikonik loh. Betul. Menurut aku sih memecah gitu exactly. Itu keren banget sih. Di bawahnya terus ada orang berlalu lalang. Itu Bukit Bintang, it's such a good thing, such a spectacular thing. Betul. Karena kita ada orang bertransportasi berjalan kaki gitu ya. Ada mobil gitu ya. Kemudian di atasnya ada kereta, ada transportasi umum. It's such a good philosophy sih menurut aku. Kemudian ada LED juga di samping. Betul. Orang berjalan, kemudian ada kereta, ada sepeda motor, ada sepeda juga mungkin, kemudian di atasnya ada transportasi umum. Itu memberikan gambaran buat dunia bahkan ya bahwa Malaysia sudah menyediakan transportasi terintegrasi itu gitu. Itu betul sekali. Betul kan gitu. Walaupun memang di Sarinah juga di dalam tanahnya, di bawah tanahnya sedang dibangun gitu, tapi dengan melihat Bukit Bintang tuh kayak gambaran visualisasi bahwa negara ini sudah semaju itu mengenai mungkin Indonesia, visualisasi Indonesia 20 tahun ke depan adalah itu. Ya, adalah Bukit Bintang. Mungkin, Sarinah 20 tahun ke depan adalah Bukit Bintang. Bisa sih. Punya potensi sih, tapi tentang kerapatan gedung, kerapatan bangunan dan segala macamnya ya perlu diimprovisasi. Kalau memang itu adalah kiblatnya ya, gitu. Shibuya adalah kiblatnya gitu. Very potensial menurut aku, tapi video ini harusnya mengajak dan menyadarkan teman-teman di Indonesia semuanya bahwa Malaysia sudah sampai di titik itu secara penegakan hukum gitu ya, kesadaran berlalu lintas, kemudian bukan hanya berlalu lintas dalam hal mengendarai kendaraan ya, tapi juga berlalu lintas sebagai orang pejalan kaki gitu, punya special awareness gitu loh. Kalau ada mobil yang berhenti, lihat lampu, lampunya apa, boleh jalan atau boleh berhenti. Jadi, tapi itu di Jakarta juga perlu kita puji sih, orang-orang pejalan kaki ini sudah sangat berusaha untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Tapi yang bikin concern adalah, yang bikin sedih adalah orang-orang yang justru diberikan privilege oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempunyai mobil, untuk mempunyai kendaraan-kendaraan yang orang lain mungkin belum memiliki gitu. Tapi ternyata kok kesejahteraan tidak berbanding lurus dengan kepatuhan ya, Mister gitu ya. Sekarang kita tarik mundur lagi. Kalau kamu mau mengendarai motor, pasti kan kamu butuh driving license gitu kan. Nah, dari video ini orang-orang jadi bertanya dong, kok bisa sih orang tidak mematuhi rambu lalu lintas dapat driving license gitu? Otoritas hukumnya bagaimana? Penegakan hukumnya bagaimana? Itu jadi satu big question sebenarnya gitu loh. Sementara mungkin kalau di beberapa negara termasuk Malaysia, it's such a challenging things kalau mau dapat driving license karena memang perlu examination yang sangat ketat gitu ya, dan harus terbukti bahwa kamu mematuhi dan memahami dan berpedoman pada peraturan. Kalau ini tadi ada yang lagi nyebrang, nggak ada feeling guilty gitu, nerobos. Terus orang-orangnya yang sedihnya adalah orang-orang yang berjalan kaki
tidak menunjukkan, bukan nggak ada ya, tidak menunjukkan itikat untuk menegur. Jadi kayak ya udah deh gitu, capek deh gitu. Mungkin dia kesal, mungkin mereka juga kesal, mereka tapi daripada wasting gitu. energy, dan itu adalah working hours, don't want to waste the betul. energy. Yang penting gue nggak ketabrak gitu ya. Jadi ini tuh sudah laten sebenarnya, Mister. Jadi keadaan ini tuh sudah apa ya? Sudah seperti mendarah daging gitu, dan it becomes a culture kan gitu. Ini adalah sebuah contoh sebenarnya, gambaran bagaimana sistem di Indonesia ada sistem permisif untuk melanggar paradigma permisif paradigma permisif. Oke, ini adalah peak hour. Jadi semua orang sibuk saat itu. Jadi misalnya ketika ada macet, jadi misalnya ketika ada bisa peluang saya lewat sini, walaupun orang sedang lewat, pejalan kaki sedang lewat, diperbolehkan karena itu sedang rush hour ataupun sedang peak hour. Jadi ada sifat permisif. Jadi apapun orang itu menaati peraturan, nanti apapun saya bisa kok melanggar karena ada permisifnya. Ada case yang bisa membuat saya oke, I can do this. I can break the rules. I'm allowed to do this even in front of the officer. Seperti itu loh, Mister. Jadi itu gambaran kecil aja tentang penegakan hukum atau kesadaran. Dan ini tuh contagious, Mister, gitu. Orang-orang yang tadinya berusaha untuk nggak boleh, aku nggak mau breaking the rules, I have to follow the rules gitu. Tapi karena nggak apa-apa ya, lebih efisien ternyata waktunya, kita nggak usah nunggu orang jalan kaki nyebrang atau segala macam. Jadinya karena permisif itu jadi satu pandangan hidup gitu ya, bahwa nggak apa-apa breaking the rules ya, jadinya semua begitu gitu sampai ke anak cucu kita, sampai bertahun-tahun ke depan itu akan terjadi. Sementara kita selalu mempermasalahkan atau berkoar-koar tentang korupsi di mana-mana. Kita lupa bahwa hal itu adalah salah satu tindakan korupsi dan tidak berintegritas gitu. Karena integritas itu kan adalah do the right things even no one is watching you. Dan kalau kita melihat video yang ini, nggak usahlah berasumsi, lihat aja ada polisi gitu. Polisi di situ fungsinya apa? Mau cuma mengawasi kalau ada kecelakaan baru bertindak gitu, ya kan? Polisinya fungsinya apa? Diam juga. Atau cuma untuk biar orang aware bahwa ada polisi lantas gitu. Mereka jadi takut. Sedikit mempertimbangkan kalau mau melanggar peraturan gitu, atau benar-benar untuk ketika ada pelanggaran langsung ditindak gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya mengkhawatirkan, karena if we are talking about the problem or issue in Indonesia, we are not only talking about corruption, Mister. Corruption itu adalah penyalahgunaan wewenang, power abuse. Tapi di bawahnya gimana? Di tatanan masyarakat basis akar rumputnya bagaimana gitu? Ngomongin tentang menyerobot jalur busway pun masih ada Transjakarta gitu ya. Kemudian bahkan membuang sampah di tengah jalan yang mengganggu ketertiban umum. Betul. Sesuatu yang salah gitu. Betul. Jadi kalau ngomongin tentang kemajuan Indonesia, we are not only talking about infrastructure, tapi juga tentang pandangan hidup, cara kita berkeputusan, cara kita berempati gitu ya. You know what? Sometimes kita mungkin bisa imitate atau mencontoh bangunan-bangunan orang, Mister. Kita akan contoh bangunan, di Shibuya ada begini, kita bikin macam Shibuya. Tapi sesuatu yang kita tidak bisa contoh adalah bagaimana integritas daripada orang-orang rakyat, value daripada rakyat, kesadaran daripada rakyat. Itu tidak bisa kita contoh, Mister. Bangunan kita bisa bikin bangunan apa yang ada di Jepang, kita bisa bikin bangunan apa yang ada di Paris sana. Tapi lagi-lagi ketika kita mencontoh integrity ataupun disiplin orang-orang itu, it's another homework to do. Itu memang balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Betul. Susah banget gitu. Balik lagi ke orangnya masing-masing, balik lagi ke masyarakatnya masing-masing. Gitu. Jadi memang apabila ingin membangun sebuah negara, infrastrukturnya benar banget, tapi jangan lupakan kamu punya sumber daya manusia juga harus ditingkatkan, di-upgrade kesadaran. Masyarakat kamu juga harus di-upgrade, itu penting banget, Mister. Kalau sudah sadar, insya Allah akan seperti Shibuya lah, sama-sama crossroad tapi beda penerapannya yang terjadi di sini. Dan Mister tahu nggak sih, ketertiban, keamanan, kenyamanan dalam berjalan kaki di tempat umum atau public area itu adalah salah satu pertimbangan pariwisata loh. Jadi gini loh, kita tuh sebagai generasi terkini gitu ya, yang sedang aktif membangun negeri gitulah ya, mengabdi pada bangsa sebagai seorang guru atau pendidik atau profesi lainnya, kita kan
kan sebenarnya yang bisa membuat keputusan walaupun kecil atau besar ya untuk keberlangsungan negeri ini nanti di masa depan gitu. Kita hanya fokus pada you preserve Candi Borobudur, you preserve Labuan Bajo, you preserve Bali. Exactly. Padahal Mister, ketika kita berbicara tentang masa depan, apapun yang terdapat di negara kita, termasuk perkembangan teknologinya, itu bisa jadi destinasi wisata loh gitu. Dan ketika kita pergi berkali-kali ke Malaysia, apa yang bikin kangen tuh bukan crosswalk-nya, yang bikin kangen tuh orang-orangnya gitu. Bagaimana kita bisa taruh tas kita di belakang gitu ya, aman, tanpa merasa resah gitu, walaupun kita berjalan di sepanjang Bazar Ramadan Kampung Baru gitu. Jadi that's the thing gitu, Mister. Kita nggak mau buang-buang waktu atau buang waktu untuk hal-hal yang indah, tapi tidak aman. Hanya indah tapi tidak nyaman gitu. Jadi it's only about pictures, it's only about videos, tapi ada experience-nya. Ya, itu kan ketika kita datang ke negara-negara yang katanya cantik, ada Menara Eiffel atau segala macam, it's about experience. Tapi are you sure you want to spend your money, you want to spend your time without bringing home the education? Betul. The good value gitu. Something that you can tell to the whole world about the value of tempat itu. Exactly. Gitu kan. Gitu. It's not only about food and other beautiful places. I agree banget, Mister. Jadi lewat video ini juga menyadarkan kembali kepada kita betapa pentingnya pendidikan dan kemudian kesadaran warga-warga itu untuk sama-sama membangun bangsa. Ternyata membangun bangsa itu nggak hanya kita sama-sama membangun gedung, membangun ini, membangun itu memang penting, tapi above of all bagaimana orangnya juga ikut dibangun gitu. Jadi orang pun datangnya nyaman, kita menerimanya nyaman, kita juga menjalani aturan juga semua secara serentak gitu, tidak ada tebang gula atau pilih kasih seperti itu. Wow, menarik banget nih, Sep. Videonya cuma berapa menit, tapi kita ngobrol udah ke 20 menit. Tapi dari saat tadi pergantian scene antara Bukit Bintang dan Sarina tuh ya sedih sih sebenarnya, kayak jauh sih, Mister. 80 tahun Indonesia. Wow, iya, Mister. Jujur kemarin ngobrol sama beberapa rekan guru gitu ya. Angka depannya tuh udah berubah, bukan 7 lagi ya kan? Iya. Angka depannya tuh udah berubah, sekarang 8. Terus banyak yang bilang should we put the 80 gitu kan, number 8 and number 0 gitu. Udahlah, nggak ngaruh apa-apa ini, cuma angka yang bertambah. Saya hanya mengutip kata-kata gitu. Tapi maksudnya gini, as an educator, kita yakin apa yang kita berikan kepada siswa kita itu adalah hal yang positif dan hal-hal yang baik gitu ya. Exactly. Kita percaya bahwa apa yang kita bagikan, apa yang kita bentuk di kelas itu akan menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang dapat bermanfaat untuk negara ini gitu ya, Mister. Jadinya aku berpikir bahwa it's not only about education that we have to preserve, that we have to upgrade, tapi hukum di Indonesia, hukum di negara ini yang tidak pandang bulu, yang tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu. Mister bisa bayangkan kalau misalkan gini, bukan saya bilang orang-orang ini bodoh atau orang-orang ini tidak berwawasan, tapi orang yang tidak tahu pun bagaimana cara menyeberang, ketika dia berjalan atau ketika dia melanggar hukum, kalau hukumnya itu tidak pandang bulu, dia akan diedukasi melalui penegakan hukum. Betul nggak? Exactly, logical consequences. So I think yang paling urgent bagi Indonesia untuk tegakkan adalah hukumnya sebenarnya gitu. Reinforcement gitu. Jadi dari pemerintahnya juga ya harus turun di sini. Menurut saya sih itu ya. Jadi bukannya saya bilang di Indonesia banyak orang yang tidak berwawasan, tapi orang yang tidak tahu menahu pun mengenai bills, mengenai laws gitu ya. Tapi kalau itu diedukasi oleh para aparat penegak hukum, ini nggak boleh karena ini dasar hukumnya. Ini nggak boleh karena ini dasar hukumnya. Semua orang akan terdidik sih, Mister. Semua orang akan itu dilakukan secara terus-menerus. Tidak berhenti, tapi secara terus-menerus dan skala berkelanjutan, insya Allah semuanya akan paham. Betul. Dan lama-lama itu akan menjadi kebudayaan, kebiasaan gitu ya. Itu akan menjadi habit yang tidak perlu dipikirkan, kalau saya begini nanti dapat hukum ini, dapat hukum itu, enggak. Itu akan berjalan otomatis secara otomatis.
Oke, wow menarik banget. Terima kasih banyak for the video dari Wow Channel. Wow Channel. Dari Indonesia, terima kasih banyak. Guys, also support the Wow Channel ya. Oke guys, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up and if you this channel, don't forget to subscribe. Support Mas Promosi in Indonesia. Malaysia boleh. Indonesia bisa. Ayo bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.